Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman kita pada saat hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1-2 dengan tema yang berjudul Change We Need atau perubahan yang kita butuhkan. Ya. Dalam konteks cerita ini, Paulus ingin menulis surat ini dalam rangka pelayanan Paulus kepada dunia untuk menasehati jemaat dan melakukan pertobatan bagi jemaat di Roma. Terkhususnya dari Roma pasal 12 ini mengenai persembahan yang benar. Persembahan yang dimaksud bukanlah materi, barang, dan hal lainnya. Persembahan di sini dikatakan adalah persembahan tubuh, roh, dan jiwa. Hal ini sebagai wujud dari pembaruan hidup kita untuk berubah. Sudahkah kita berkomitmen untuk melakukan suatu perubahan demi Dia yang hidup? Dari tema ini kita pasti sangat menarik, sangat excited. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari judul kita yang sangat milenial sekali tentunya, yaitu Change We Need atau perubahan yang kita butuhkan. Dari tema ini kita pasti bertanya-tanya, perubahan apa yang dimaksud dan bagaimana cara melakukan suatu perubahan untuk Dia yang hidup. Dan kita juga pasti menginginkan suatu perubahan. Dan pastinya kita punya suatu kerinduan untuk melakukan suatu perubahan. Dari pembacaan firman kita akan bersama-sama membahas dan menggali lebih dalam mengenai firman kita pada saat hari ini. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, ini mau memberikan nasihat bagi kita semua mengenai butuhnya perubahan. Perubahan di sini dikatakan bukanlah perubahan secara fisik, dari segi tampilan dan lain sebagainya. Melainkan berubah dikatakan di sini adalah berubah secara rohani, hati, karakter, dari sikap kita memuji dan mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kita bagi Dia, bagi kemuliaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti di dalam pembacaan firman kita ini yang terambil dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Berubahlah oleh karena pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak yang baik dan manakah kehendak yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dalam ayat 1-2 terdapat kata persembahan yang kudus dan juga terdapat kata berubahlah. Kata yang kudus di sini maksudnya adalah murni, tanpa noda, tidak bercelah, dan menyenangkan hati Tuhan. Di ayat 2 ini terdapat kata berubahlah oleh karena pembaruan budimu. Maksudnya di sini berubah dikatakan adalah berubah secara sikap dan karakter kita sebagai persembahan yang hidup, sehingga kita pribadi dapat membedakan
dan memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak. Sama juga halnya dalam kehidupan kita. Ketika bertepatan pada hari Valentine, kita pasti sangat bersemangat, sangat menantang untuk memberikan kado yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Entah itu teman, entah itu sahabat, bahkan orang tua kita sendiri. Hanya untuk memberikan yang terbaik buat mereka sebagai kado yang terindah. Hal ini sama dengan kita dan Yesus. Ketika kita mempersembahkan hidup kita buatnya, pastinya kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Dengan mempersembahkan tubuh dan jiwa kita buat Dia sebagai bentuk ibadah yang sejati, yang berkenan bagi Dia. Dan pastinya saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pastinya kita bertanya-tanya juga demikian. Lantas, bagaimana menyerahkan hidup kita? Ya, jelas tentunya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Penyerahan diri adalah komitmen kita untuk melakukan suatu perubahan. Seperti halnya saya membaca sumber, perubahan tanpa komitmen sama saja sia-sia. Sama halnya dengan visi tanpa eksekusi sama dengan ilusi. Melakukan suatu perubahan dan sikap kita, apakah kita sudah sesuai dengan sikap yang berkenan bagi Dia? Melakukan suatu perubahan memanglah tidak mudah, saudara yang terkasih. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Namun kita dituntut untuk bagaimana kita melakukannya, mulai dari hal yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti halnya mulai dari yang terkecil, mengasihi dan mengampuni. Dari hal yang terkecil saja kita dapat berbuah. Bagaimana dengan hal yang besar? Lakukan perubahan dalam hidupnya, dan mari hidup berkenan bagi Dia. Mulailah dari hal yang terkecil hingga berbuah. Untuk itu, mari saudara, ibu, dan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melangkah dan memulai melakukan suatu perubahan. Mulai dari yang terkecil hingga menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.